Adam dan Hawa mulanya dicipta dengan tidak bersalah, Bapak Ibu Saudara. Tidak bersalah berarti tidak berdosa, atau dengan kata lain juga kita bisa pahami innocent. Bahkan kitab Kejadian memberitahu kita bahwa setelah manusia diciptakan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan sungguh amat baik. Berarti tidak ada kesalahan di dalamnya. Manusia diciptakan menurut juga gambar dan rupa Allah. Sehingga pada derajat tertentu manusia itu memiliki kebebasan dan juga kemampuan. Nah, manusia memiliki kebebasan itu maksudnya adalah ketika manusia memilih sesuatu untuk hidupnya, dia tidak didorong dari luar, tidak dipaksa dari luar untuk membuat suatu pilihan. Oleh karena itu disebut memiliki kebebasan. Bahkan setan pun tidak dapat mengganggu kebebasan manusia, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu setan hanya dapat menggoda manusia. Dan manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan kemampuan itu ada dua, yaitu melakukan apa yang baik dan juga melakukan apa yang jahat. Namun dengan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tetap punya kebebasan itu, tetapi kehilangan kemampuan melakukan apa yang baik. Sehingga dengan kata lain, manusia itu jadi condong atau selalu melakukan apa yang jahat. Dengan kata lain lagi, manusia jadi tidak bisa tidak berdosa. Kalau begitu, kita perlu memahami apa itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Katekismus Westminster mengajarkan kita bahwa dosa itu dapat kita pahami dengan dua hal. Dan yang pertama, dosa itu adalah ketidaksesuaian dengan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan di sini itu maksudnya adalah bukan hanya berupa peraturan tertulis dari Tuhan. Misalnya kita tahu ada 10 hukum Tuhan. Melainkan hukum Tuhan itu maksudnya adalah segala perkataan Allah yang memberitahu kita tentang apa yang baik ataupun yang buruk, apa yang benar ataupun yang salah. Itulah merupakan hukum Tuhan. Dan ketidaksesuaian dengan hukum Tuhan itu adalah bentuk dosa yang halus, yang seringkali kita lakukan. Kenapa? Karena contohnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan meminta kita untuk mengasihi. Tuhan meminta kita untuk menyambut sesama kita. Tetapi kita mengabaikan hukum tersebut. Dengan begitu kita juga berdosa, Bapak Ibu Saudara. Sayangnya kita lebih mudah merasa tidak berdosa ketika kita mengabaikan hukum tersebut. Karena kita merasa kita tidak melakukan kejahatan secara moral. Dibandingkan kita punya kesadaran bahwa kita mengabaikan ada hukum Tuhan yang lain. Atau saya mau katakan hukum yang mungkin nuansanya lebih positif. Dan yang kedua, dosa dapat dipahami dengan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tuhan meminta kita untuk jangan melakukan sesuatu, tetapi kemudian kita malah melakukan hal yang Tuhan larang itu. Dan kejatuhan Adam dan Hawa itu termasuk pada pengertian dosa yang ini. Dan saya kira ini juga bukan pemahaman yang sulit untuk kita pahami ya. Kita mengerti ada larangan-larangan yang Tuhan beri dan bukankah itu yang seringkali juga yang kita langgar gitu. Saudara, kalau kita perhatikan dua pengertian dosa ini, maka kita juga seharusnya paham bahwa pribadi yang berhak menentukan standar dosa atau kebenaran atau hukum itu hanyalah Tuhan sendiri. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan dari dirinya tidak akan keluar sesuatu yang jahat. Dan juga karena Dia adalah pencipta kita. Sehingga kita yang tunduk pada peraturannya Tuhan. Nah saudara, hanya saja sama seperti setan menggoda Adam dan Hawa. Manusia itu sering digoda untuk melihat bahwa pusat dari dosa itu adalah bukan tentang Tuhan. Tetapi adalah tentang manusia. Dan yang digoda bunyinya itu seperti ini. Dosa itu hanyalah sesuatu yang menyakiti manusia. Kalau itu menyakiti manusia, baru itu berdosa. Nah, sama seperti perkataan setan kepada Adam dan Hawa yang berkata begini, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Atau dengan kata lain, kamu tidak akan tersakiti kalau makan buah ini. Sehingga sekali lagi manusia dan seluruh keturunannya digoda untuk melihat bahwa dosa itu hanya perihal apa yang menyakiti kita manusia.
Masalahnya, bila penentu dosa jadi berpusat pada kita manusia, maka tidak akan pernah ada konsensus tentang standar dosa. Karena setiap orang punya standar yang berbeda. Dan akhirnya dosa juga bukan jadi sesuatu yang begitu penting, karena setiap orang merasa berhak menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hanya jika kita menyadari bahwa Allah adalah pribadi yang maha kudus, maha kuasa, pribadi yang berhak menentukan hukum, itulah yang dapat membuat kita menyadari betapa besarnya dosa yang kita lakukan. Dan juga kenapa? Karena kita melakukan dosa tersebut kepada pribadi Allah itu. Saudara, kiranya katekismus ini menolong kita untuk makin menyadari keberdosaan kita. Tetapi bukan hanya berhenti di sana, sekiranya ini juga menolong kita makin menyadari betapa berharganya karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kita. Amin.